dipersembahkan oleh Im, bangun Im. Bangun Im. Si Bu Im, Im. apa-apa. Bu Im. Im, bangun Im. Im, bangun Im, bangun Im. Im. Guys, maaf. Im, bangun Im. Kenapa nih? Kayaknya dia pingsan deh, Kak. Bu Im. Im, bangun dong Im. Jangan kayak gini, jangan nakutin. Im, Bu Im. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Im. Apaan sih rame-rame? Ya udah, kalian lanjut kerja dulu deh. Iya, Mbak. Aku yang ngurusin Boim. Ih, bener-bener kamu tuh ya. Katanya kamu pingsan. Pingsan apaan sih? Orang aku ketiduran. Ih, Boim mah. Aku lagi asik ngobrol tahu sama Kang Ari. Ya kan aku tidur nggak ganggu kamu. Kamu yang ganggu aku tidur. Lo kata orang-orang kamu pingsan, ya udah aku mau balik lagi ke ruangannya Kang Erik. Aku masih mau cari tahu tentang dunia pengusaha Islam. Kamu ganggu aja deh. Ih, orang dari tadi aku tidur nggak ada yang ganggu kamu. Nggak tahu oh boy mah sebel. Ih, Ah. Capek juga kerja sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Nadira? Itu Kang si Boim biasa deh dia mah bikin ulah terus. Kenapa emang? Kenapa? Jadi dia tuh katanya kan pingsan tadi aku ditelepon tuh. Ternyata enggak, dia tuh nggak pingsan, pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Oh, pantesan tadi dilalarin. Oh, bukan. Bukan Kang, itu lain kan? Beda ya, Itu beda. Benar. Nah, terus ini kita bahas lagi. Lanjut. Menurut ini Mas Ari ya, tadi itu kita kan lagi bahas networking gitu ya, kita lagi membangun gitu ya untuk koneksi bukan hanya di Indonesia tapi di luar. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain ini yang tadi kita ngomong terkoneksi itu dengan adanya event Mas Ari bisa kemudian ya terwadahi semua atau kemudian ada beberapa yang nggak mau ikut juga harus mungkin dengan format-format yang lain. Menurut Mas Ari gimana? Sebenarnya memang ada beberapa hal yang mungkin jadi PR secara komunikasi ya di muamalah muslim ini gitu ya. Banyak yang lebih semangat dengan benderanya masing-masing dibanding kebersamaannya gitu ya. Gitu. Tapi mungkin jika suatu saat dengan tujuan yang sama pasti akan ketemu di suatu saat nanti, entah mungkin nggak sekarang tapi mungkin nanti gitu ya. Tapi memang kita sih mencoba untuk mengkomunikasikan yang bisa kita komunikasikan sih. Jadi satu database bersama, kemudian jadi satu circle bersama. Yang circle ini bukan menjadi tembok tapi jembatan. Ibaratnya misalnya nanti ada circle lain, semua boleh gitu bergabung. Ada juga kan kalau udah kelompok ini, misalnya ikut komunitas ini eksklusif, nggak boleh komunitas yang ini, misalnya gitu kan. Kalau kita kan bagaimana caranya membuka peluang-peluang itu biar makin besar gitu. Soalnya di antara dia di dalam sendiri ada muamalahnya juga nih gitu. Saya butuh support ini, ternyata dia punya. Butuh support ini, ternyata dia punya gitu. Ternyata ketika ada circle ini justru di dalamnya pun udah ada muamalahnya juga gitu. Dan alhamdulillah mungkin kalau kita bisa besarkan lagi gitu, mungkin dengan beberapa komunitas yang udah besar gitu ya, kita sambil belajar. Wah, akan seperti apa nih perekonomian Indonesia nih ke depan. Saya tuh senengnya gini, ngelihat Mas Ari dengan gerbongnya ya, dengan apa namanya teman-teman selebritinya, teman-teman hijrah, artis hijrah dan lain-lain. Itu kan mereka ini kan public figure ya, jadi artinya mereka bisa sebetulnya membantu UKM-UKM yang Muslim gitu ya, yang produk-produk Islami dan lain-lain. Hanya memang harus dikurasi ya, kalau bahasanya tuh apa sih, ada quality control ya. Jadi memang di QC gitu. Mana yang kemudian bisa di leverage, dinaikkan, masuk. Nah, itu sebetulnya yang saya harapkan. Apakah itu sudah memang dilakukan sama Mas Ari atau memang gimana? Jadi satu circle ini kita bilang hijrah perdana tadi memang mengkurasinya tuh dari A to Z itu halal value. Jadi dari bahannya sampai limbahnya itu harus halal standar gitu kan. Dan juga
apa namanya, kalau nggak salah kan regulasi tahun depan tuh semua produk yang dikeluarkan tuh harus halal gitu. Lebih banyak lagi standarisasi halal itu. Betul, harus standarisasi halal. harus yang. Jadi nggak sembarangan kita tiba-tiba jualan di sosmed gitu ya. Padahal belum ada kehalalannya apa segala macam gitu kan. Nah, ini kan mengenai sesuatu yang dikonsumsi bersama gitu. Nah, awareness ini sebenarnya kalau apa namanya bisa kita tanemin ya. Misalnya teman-teman yang mungkin jalan bukan cuma di Indonesia nih. Ya. Kayak kalau lagi misalnya ke sebuah negara, misalnya contoh ke Jepang gitu ya misalnya. Itu yang ada logo halal itu lebih laku sebenarnya. Restorannya tuh ngantri. Kemudian tempat-tempat yang ya banyak sih restoran ya. Iya, Kang. Lebih ngantri karena apa? Justru dengan adanya logo halal peluang dapat konsumen lebih besar sebenarnya. Untuk yang nggak perlu halal pun makan situ pun aman. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Untuk Jadi yang lebih masuk. hanya butuh halal ya tetap ngejarnya ke situ kan gitu. Ya. Nah, mungkin awareness itu belum begitu apa namanya dirasakan belum ini ya karena ngerasa Indonesia halal semua dirasa Iya. dianggap semua yang ada di Indonesia ini halal boleh dimakan semua belum tentu saat ya gitu kan Betul kan? Ya mungkin yang halal pun nggak toyib gitu, bisa bisa jadi. jadi Karena kan konsepnya halalan toyiban. benar Boleh jadi yang halal tapi nggak toyib. Yang toyib nggak halal banyak. banyak gitu. Gitu. Kalau dulu kan biasanya kalau kita ke negara lain kan ABA kan ABB kan asal bukan babi gitu kan ibaratnya yang penting itu udah padahal kan belum tentu kan belum tentu halal gitu. Nah balik lagi Mas Ari sekarang mendeklarkan nggak sih kalau misalnya saya ini pengusaha muslim? Wah sebenarnya nggak tahu saat itu kalau pengusaha sukses banyak banget kan sebenarnya betul, tapi maksudnya kan yang kita sebagai orang yang apa namanya bergerak di sini menjadi salah satu yang juga mencari nafkah di sini bermuamalah di sini gitu menurut saya sih sebenarnya pengakuan itu nggak terlalu penting tapi ibaratnya bagaimana kita berjuang gitu ya mungkin cuma itu untuk berjuang nih bagaimana perjuangannya effortnya hasil kan udah urusan Allah betul. kemudian ketika kita dideklar sebagai pengusaha pengusaha muslim apa segala macam gitu menurut saya ibaratnya ya pengusaha aja gitu seperti yang lainnya gitu ya ibaratnya kalau cuma membedakan memang yang banyak teman-teman mungkin luput adalah ketika memang kalau kita berusaha itu memang udah pasti nyari cuan ya Sat ya nggak mungkin nggak nyari cuan gitu kan ibaratnya tapi nyari cuannya tentunya dengan cara-cara yang halal dan toyib gitu Sat ya cuma ada satu hal yang menurut saya ini mungkin luput dari pandangan bahwa rasanya tuh beda ternyata Sat. Nggak tahu ya sejak dengan akad-akad yang kita jaga nih. Itu kita tuh kalau lagi failed gitu ya. Lagi nggak mungkin penerapan target kita nggak pas, nggak sesuai target atau lagi gagal lagi misalnya gitu. Itu down-nya nggak down banget. Wah ini nih. Down-nya nggak down banget gitu. Kemudian ketika kita kemarin ke depan mau ada apa nih, harus ada begini, mesti dapat sekian gitu. Kita terapin target gitu. Tapi nggak cemas harus begini kalau nggak ntar gimana gitu. Nggak yang kayak gusar gitu. Ini gimana nggak bisa tidur gitu. Dan satu lagi juga kalau dulu nggak punya patokan kita nih ngapain sih sebenarnya nih di dunia ini ngapain. Kita kayak sibuk banget gitu. Sibuk katanya hidup habis aja buat kita sibuk banget. Sekarang kayaknya kita dikasih waktu untuk duduk baca kitab gitu masih bisa duduk kajian main sama keluarga rezekinya dicukupkan gitu nggak ngejar yang pokoknya harus yang segini dapatnya segini emang kita kejar saya mau ngejar cuan sih tapi ketika akhirnya nggak dapet qadarullah udah nyoba gitu. Nah Mas Ari ini kalau misalnya kita lihat gimana sih kalau Mas Ari melihat pandangan untuk supaya kita bisa bangkit nih ekonomi Islam nih gitu, ekonomi umat gitu. Yang nanya ini lebih mengerti daripada yang ditanya sebenarnya. Ini kayak kisah waktu Nabi ditanya sama malaikat Jibril soal rukun Islam. Ini mirip nih. Yang nanya lebih tahu apa yang ditanya. Enggak lah, kita sharing. Ya mungkin saya salah Zat. Ibaratnya menurut saya sih mungkin yang perlu ditanamin itu edukasi. Zat. Edukasi ya bahwa banyak yang belum paham gitu kalau financial Islam dijalankan secara secara menyeluruh gitu bisa terjadi seperti zaman Umar bin Abdul Aziz. Betul. Kenapa justru sekarang nggak seperti dulu gitu? Padahal Qurannya sama, hadisnya sama gitu. Ya. Mungkin ya itu
perlemahan itu ya saat maksudnya secara edukasi kita tuh nggak terlalu mempelajari bagaimana finansial Islam ya. Saya sempat dengar dari salah satu guru yang mengatakan bahwa perbedaan asuransi dengan wakaf itu jauh, manfaat wakaf jauh lebih banyak. Asuransi itu ketika ditanam jebret, manfaatnya ketika kita meninggal kan gitu kan. Ketika wakaf saat kita tanam, manfaatnya mau kita udah meninggal sampai seterusnya anak cucu masih jalan terus. Jadi sebenarnya kapitalisasi ekonominya itu lebih menyeluruh gitu. Kalau misalnya bisa ditanam. Cuma sekarang orang taunya wakaf jembatan, masjid, jalanan. Segitu aja saat yang taunya. Padahal wakaf tuh ada berapa elemennya tuh yang ya ampun, ini kalau orang paham nih ibaratnya mungkin ya secara akad akan jadi halal semua gini. Iya. Mas Ari, apa nih yang ingin disampaikan ingin disampaikan sama ini yang nonton nih tentang permasalahan ya bisnis Islami sebagai pengusaha Muslim dan lain-lain. Kira-kira apa? Wah, kebetulan banget tuh, Kang. Barusan tadi kabarin itu keluarganya Boim udah datang. Keluarga Boim. Iya, mau jemput udah Boim. Oh, nggak apa-apa kan udah Nggak bangun kan? apa-apa Udah ya, bangun, tadi nggak ada pingsan Boim. kok. Jadi aman kan? Kebetulan sangkain mau ngomong apa? Kebetulan Boim udah datang. Ini dong. Tadinya. Siapa tahu junior pengen wah saya nih pengen betul. kayak Termasuk aku Ari juga mau Untung dengar. nih gitu. Tipsnya gimana nih? Waduh, apa ya tipsnya? Maksud tuh menyemangati dunia usaha. Menyemangati junior yang ingin masuk situ. Jadi ibaratnya kayak 9 dari 10 sahabat Nabi itu orang kaya saja. 9 dari 10 itu orang kaya gitu dan menjalankan akadnya tuh secara rapi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita benar itu tajir perkara sepele gitu. Tapi justru mereka uniknya mereka bukan menjadikan itu sebagai fokus target maksudnya. Ya, betul. Tapi menjadikan manfaatnya fokus target. Betul. Kadang-kadang kita kepengen angkanya harus sekian gitu, kemudian sampai stres. Mungkin saya masuk pada kesimpulan ketika setiap penghitungan akhir gitu kan, bahwa sedikit itu belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Masya Allah. Jadi berapapun jumlahnya kalau berkah itu mah udah. Memang itu ujungnya yang mau kita kejar. Tambahin, tidak ada yang namanya nikmat tanpa bersyukur. Dengan syukur, insya Allah nikmat muncul. Tanpa syukur, sebanyak apapun, akan nikmat. Masya Allah. Enak tuh, lengkapin tuh. Waduh, besok bisa saya tulis lagi tuh buat status Instagram. Lumayan dapat satu quotes gitu. Tuh, mohon maaf itu yang pacu jantungnya Boy udah datang. Udah bangun. Makasih ya, Mas Arya. Alhamdulillah ya, syukur ya. Ketemu. Aduh, jangan mudah-mudahan ketemu lagi. Masya Allah, terima kasih banyak. Jangan bosan nih, ilmunya ya nanti main Kang. sini ya. Siap kalau gitu. Nanti salam buat Rahmat ya. Rahmat siapa lagi? Tadi Kang? mungkin Ratna. Ratna ya Ratna. Dipersembahkan oleh